Hari ini Kamis 15 Juli 2021. Buku SPS seperti ini yang untuk kelas 2 ya. Buku SPS seperti ini yang untuk kelas 2, halamannya halaman 1. Oke, halaman 1. Halaman 1, topiknya adalah benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Oke, ditunggu ya. Baik, kita mulai saja. Halaman 1 ya, siswa, halaman 1. Yang baru hadir halaman 1 dibuka bukunya. Nah, di bab 1 ini ya topiknya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, yang kita lihat sekarang itu ada meja, ada buku, ada kotak pensil, ada kursi, dan lain sebagainya. Benar ya? Nah, ini yang mau kita pelajarin. Ya kan? Dari gambar di bab 1 ini ada seorang anak dan seorang ibu. Nah ya, yang punya buku boleh dilihat ya. Yang belum, perhatikan ini saja ya. Ya kan? Ini sudah jelas layarnya ya. Nah, seorang anak sedang membantu mamanya sedang membuat sesuatu ya. Ya kan, buat adonan. Nah, buat adonan tersebut kan ada di dapur. Nah, di dapur tuh banyak benda-benda. Ada benda padat, ada benda cair, benar? Ya, biasa di dapur rumah kita tuh misalnya ada kompor, ada kuali, ada panci, benar ya? Kemudian ada minyak goreng, ada kecap. Nah, itu semuanya benda. Inilah yang mau kita pelajari. Yuk, kita lanjut ke halaman 2. Langsung saja ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini kita mau melihat perbandingan. Ya, ada benda namanya balon. Ya, benar ya. Ada benda namanya balon. Kamu pasti senang dengan benda ini, ya kan? Benda ini dipakai pada saat kamu sedang merayakan sesuatu, misalnya ulang tahun, ya. Nah, jadi kita mau lihat perbandingannya. Apa sih perbedaannya ya balon yang belum ditiup dengan balon yang sesudah ditiup? Apa bedanya? Kenapa setelah ditiup seperti ini bentuknya? Nah ya, iya karena balon ini kalau belum diisi udara ya seperti ini. Tapi kalau sudah terisi udara akan berubah bentuknya. Nah, ini mau kita pelajarin ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Saya ulangin, benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi sebelum kita mau belajar benda padat, cair, dan gas, kita harus tahu dulu pengertian massa dan volume. Nah ya, massa dan volume. Oke, Miss mau panggil Partogi. Ada Partogi? Ada. Pak Togi sudah punya buku? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kalau oke, Gu. Terima kasih Pak Togi. Kalau sudah, silakan baca sedikit boleh ya keterangannya. Yuk, silakan dibaca Pak Togi. A. Massa dan volume benda. Coba perhatikan gambar ruang keluarga. Berikut benda-benda apa saja yang kamu temukan. Ada benda yang dapat dilihat, ada benda yang tidak dapat dilihat. Benda yang dapat dilihat contohnya kursi, buku, jam, dan lampu. Oke, sekarang Miss mau tanya dengan Partogi. Partogi, kamu duduk di suatu ruangan di rumah ya. Coba kamu sebutkan 5 benda yang ada di rumah kamu yang sedang kamu perhatikan sekarang.
5 benda, sebutkan nama 5 bendanya. Yang pertama, yang bisa kamu lihat sekarang. Kursi, Meja, meja, TV, TV. piring, Oke, selanjutnya. dan kipas. Iya, itu benda-benda yang kamu bisa lihat ya. Oke, terima kasih Partogi. Saya mau panggil Madeline Wijaya. Madeline Wijaya. Oke, Miss mau tanya, sebutkan ya Madeline 5 benda yang Madeline bisa lihat yang ada di rumah Madeline, bebas. 5 nama benda yang bisa kamu lihat di sekitar kamu. Ayo Madeline. Mainan, Halo. mainan, Yang pertama apa sayang? mainan, Mainan, boleh. Yang kedua? pastel, Oke, yang ketiga? tempat tidur. Oke, terima kasih Madeline. Harus semangat ya Madeline. Baik, jadi benda-benda yang dapat kita lihat itu banyak ya. Di antaranya adalah kursi, ya kan? Jekonia, di belakang kamu sedang ada benda kursi. Nah, ini bisa lihat dari sini, ya kan? Bisa lihat semua ya. Kursi itu pasti benda padat ya. Kemudian benda yang bisa kita lihat kembali adalah yang paling mudah, buku. Buku SPS IPA bisa kita lihat, ya kan? Kemudian jam. Kita butuh waktu ya. Kemudian lampu. Ini benda-benda yang sangat mudah ya, sangat umum yang sering kita lihat. Kan? Nah, kita lanjut ya Jekonia. Silakan dibaca Jekonia. Dikit aja. Benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Benda yang tidak dapat dilihat contohnya udara. Lanjut. Udara tidak memiliki bentuk namun dapat dirasakan keberadaannya. Benda juga dapat bergerak jika ada yang menggerakkan. Setiap benda mempunyai massa dan volume. Oke, nah disulangin sekali lagi ya. Terima kasih Jekonia. Nah, dengarkan semua siswa, dilihat. Oke. Benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Misalnya saja jam, bentuknya seperti lingkaran, begitu ya. Warnanya apa? Warnanya hitam. Ya, jadi benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Oke. Nah, selain benda yang bisa kita lihat, Logan, Perlin, Zaidan, Licelin, saya sudah bilang bentar ya kelas 2A. Licelin Lois, kamu kan kelas 2B. Lihat jadwal di kelas 2B sayang. Hari ini Mandarin. Kamu ke kelas 2B, Licelin. Licelin, sekarang off Licelin ya. Licelin sekarang off. Oke, pindah di kelas 2B. Jadwal kelas 2B yang mana? Jangan di kelas 2A ya. Licelin pindah. Sekarang off. Saya ulangin ya. Jadi sekarang kita mau bahas benda yang tidak dapat kita lihat. Contohnya apa tadi? Udara. Jadi udara itu bisa kita rasakan walaupun kita nggak bisa melihatnya. Sekarang coba kamu semua siswa ambil napas, hirup udaranya, kemudian buang. Nah ya itu kamu bisa merasakan kehadiran udara. Nah udara itu tidak memiliki bentuk. Ya, udara tidak memiliki bentuk. Namun kita bisa merasakannya, ya. Benda
yang dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Setiap benda mempunyai massa dan volume. Setiap benda mempunyai apa? Massa dan volume. Nah, inilah yang mau kita pelajari dahulu sebelum masuk pelajaran benda padat, cair, dan gas. Kita harus belajar massa dan volume dahulu ya. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama adalah massa. Ya kan? Massa. Saya panggil Zaidan Halim untuk baca sedikit. Yuk, Zaidan Halim kelas 2A. Yuk, silakan. Memiliki massa volume. Halo, kenapa kecil sekali suaranya ya? Semua benda memiliki massa dan volume. Lanjut, massa adalah bahan penyusun suatu benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. ya. Terima kasih ya Zaidan Halim. Ulangin baca ya. Awan. Silakan. Miss, semua benda memiliki massa dan volume. Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Oke, selanjutnya Adera Ashifa. Adera Ashifa, lanjutkan Adera. Perhatikan. Yes, Miss. Perhatikan gambar di samping. Ada gambar timbangan pepaya dan timbangan apel. Manakah yang lebih berat? Pepaya lebih berat daripada apel. Artinya buah pepaya mempunyai massa lebih besar daripada buah apel. Iya, jadi massa itu adalah Syifa, massa adalah banyaknya. Halo Adera. Oh sudah, oh baiklah Adera, nggak apa-apa ya. Saya ulangin ya. Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Disimak dulu ya, Zaidan, Belva, Kafel. Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Benda yang lebih berat pasti massanya lebih besar. Apa itu massa? Banyaknya bahan penyusun suatu benda. Contohnya saja, kalau kita mau mengukur massa menggunakan bendanya yaitu timbangan seperti ini. Jadi ada perbandingannya dari gambar tersebut. Mana benda yang lebih berat? Apakah buah pepaya atau buah apel? Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah buah pepaya karena buah pepaya memiliki massa lebih besar daripada si buah apel. Oke, nah ini adalah timbangan namanya neraca dua lengan, ya kan? Jadi kalau untuk benda ini dia bisa membandingkan berat benda, ya kan? Misalnya lebih beratkah, lebih ringankah, atau sama-sama beratnya. Contohnya saja, Salomo dengan Isabel. Ini contoh ya. Salomo misalnya berat badannya, berat badan Salomo 10 kg. Nah, Isabel berat badannya 8 kg. Mana yang lebih berat? Salomo atau Isabel? Salomo ya. Jadi Salomo lebih berat daripada Isabel. Contoh lain misalnya Harvey dengan Sean. Nah ya,
Harvey misalnya berat badannya 6 kilogram. Nah, Sean berat badannya 7 kilogram. Ini contoh ya. Jadi mana yang lebih ringan? Ternyata Harvey berat badannya lebih ringan daripada Sean. Contoh lagi, satu orang lagi ya. Misalnya dipanggil Dariela dengan Safi. Nah, Dariela berat badannya 9 kilogram. Safi berat badannya 9 kilogram. Sama beratnya, ya kan? Jadi Dariela Darwin sama beratnya dengan Safi Wibisana. Seperti itu ya. Safi, perhatikan dulu ya sayang ya. Safi. Halo Safi. Safi. Iya, perhatikan dulu Miss-nya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya Safi. Nah, perhatikan ini adalah timbangan neraca. Ada dua lengan kanan dan lengan kiri, ya kan? Kita bandingkan. Jika lebih ke kanan, nah ini ada agak kemiringan ya, agak miring ya. Jika lebih ke kanan, berarti benda di lengan kanan ini lebih berat dibanding si benda yang A. Berarti yang A ini lebih ringan ya, lebih ringan dia. Kalau dia lebih berat, dia pasti agak miring ke bawah. Kan? Selanjutnya, gambar selanjutnya Nino. Jika lebih miring ke kiri, artinya benda di lengan kiri lebih berat dibandingkan benda yang yang di sebelah lengan kanannya. Berarti si B ini lebih ringan. Ini lebih berat, sama seperti gambar tadi. Mana yang lebih berat? Pepaya atau apel? Lihat, agak miring ke kiri kan? Berarti pepayanya lebih berat atau massa pepaya lebih besar daripada massa si buah apel. Yang terakhir adalah, lihat, kalau dia sejajar, namanya apa? Ini 9 kilogram, ini 9 kilogram, sama. Sama apa namanya? Sama beratnya. Berarti jika lengan neracanya seimbang, sejajar, seimbang, nah lihat, tidak ada kemiringan. Randy, Acila, Alodia, Belva, berarti benda A dengan benda B sama beratnya. Paham? Ya kan? Nah, itulah tadi kita mau bahas mengenai massa. Ingat, massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Oke, Belva. Contoh, Belvania memiliki berat badan misalnya 8 kg. Alodia 8 kg. Berarti berat badan Belvania sama beratnya dengan Alodia. Ya kan? Sama-sama 8 kg. Namun kalau ada yang berbeda, misalnya Belvania berat badannya, ini bagian A ya, Belvania bagian A, berat badan Belvania 12 kg. Alodia berat badannya yang B ini, Alodia ya, berat badan kamu cuma 7 kg. Berarti Belvania lebih berat daripada berat badan Alodia. Artinya Alodia lebih ringan berat badannya. Ini contoh ya. Kita lanjut. Nah, lihat. Ya, lihat gambar tersebut. Kalau gambar neracanya miring ke bawah, artinya apa Alodia? Artinya apa Belvania? Risa Agita, Jessica, iya lebih berat ya. Kemudian, nah seperti ini ya. Kalau neracanya miring ke bawah artinya lebih berat. Tapi kalau dia masih posisinya seperti ini, dia lebih ringan. Ya, berarti yang untuk bagian kirinya lebih ringan. Oke, Miss mau tanya dengan Talita. Talita, good morning Talita. Morning.
Iya, Miss mau tanya dengan Talita ya. Ingat ya Talita, kalau kemiringan ke bawah artinya lebih berat dibandingkan dengan yang sebelah kiri lebih ringan. Miss mau tanya, mana yang lebih berat? Buku atau apel? Jadi kesimpulannya adalah satu buku lebih berat dari satu apel ya. Terima kasih Talita. Iya, terima kasih ya. Benar ya jawaban Talita. Selanjutnya. Oke. Satu apel lebih berat dari satu pensil. Jadi pensilnya dia lebih ringan ya. Masanya lebih kecil. Apel masanya lebih besar. Selanjutnya, nah lihat. Kalau posisinya sejajar namanya apa? Namanya apa? Prisa? Sama beratnya Miss, ingat ya. Oke, Miss mau tanya dengan Prisa Agita. Prisa. Halo. Good morning Prisa. Oke, mana yang lebih berat Prisa? Tas atau buku? Tas, Miss. Coba jawab. Tas, Miss. Tas lebih berat daripada buku. Benar Prisa Agita. 100 untuk kamu ya. Selanjutnya Miss mau pilih Yona. Yona, perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan. 3 buku dengan 8 jeruk. Bagaimana perbandingannya? Sama ringannya. Buku. 3 buku. 8 jeruk lebih berat. Kalau dia sejajar namanya apa? Sama berat. Iya, kita ulangin ya. 3 buku. 3 buku dengan titik-titik Langsung saja saya. 8 jeruk. Buku sama berat. 3 buku. Sama berat dengan 8 jeruk. Iya benar, 100 untuk Iona ya. Selanjutnya Lausanya mau panggil sekali lagi Jessica istri Huang. Nah, Jessica. Jessica. Ya. Mana yang lebih berat? Tas atau buku? Tas. Buku. Tas lebih berat daripada buku. Oke, benar. Selanjutnya sekali lagi Justin. Justin. Halo Justin Sirait. Lihat ya, Justin, 3 buku. Justin. Buku dengan jeruk sama. Justin. 3 buku. Justin, suaranya ya Justin. Halo. Sama berat. Dengan? Halo. Dengan? Sama berat, Miss. Iya, kita ulangin ya. 3 buku, ayo Justin. Dan 8 jeruk. ya bisa ulangin 3 buku. Oke lah Justin, makasih ya. 3 buku sama berat dengan 8 jeruk, begitu harus lengkap. Yuk. Sudah? Justin? Oke ya. Justinnya masih malu-malu. Nah, sekali lagi Acila. Acila. Bisa diulangi Acila? Yuk, silakan diulangi. 3 buku.
3 buku sama berat dengan 8 jeruk. Iya, ini baru jelas ya. Harus agak jelas sedikit suaranya sayang ya. Iya, terima kasih. Oke, Miss lanjut ya. Nah, lihat ini adalah perbandingan berat juga ya. Jadi kalau dia sejajar, seimbang, namanya sama berat. Lihat ya, sama-sama beratnya itu sama ya. Satu apel, diperhatikan dulu ya. Satu apel sama berat dengan 2 jeruk. Jadi ini beratnya sama. Contoh misalnya satu apel ini beratnya 5 gram. Jeruknya juga 5 gram. Ini contoh. Sama-sama ya. Kemudian ini lihat. Sejajar ya, seimbang. Satu semangka sama berat dengan 3 botol minum. Satu semangka sama berat dengan 3 botol minum. Seimbang beratnya. Oke, Randy? Satu lagi ya, Nino. Satu apel sama beratnya dengan 1 mangga. Satu apel sama beratnya dengan 1 mangga. Oke. 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. Seimbang ya. 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. Satu apel, lihat ini ada kemiringan. Mana yang lebih berat? Satu apel lebih berat daripada 1 jeruk manis. Kenapa? Dia lebih miring ke kiri. Berarti si apelnya lebih besar masanya daripada masa jeruk. Nah, lihat ada kemiringan ke kanan. 3 jeruk manis lebih berat daripada 2 apel. Artinya 3 jeruk manis masanya lebih besar dibandingkan dengan 2 apel. Apel itu lebih kecil masanya. Kemudian ini lihat ada kemiringan sebelah kiri ya. 3 buku lebih berat. Kalau dia miring ke bawah lebih berat ya. 3 buku lebih berat daripada 3 pisang. Oke? Nah, lihat ini adalah permainan jungkat jungkit. Pernah ya waktu TK dulu ya main ini kan jungkat jungkit. Nah, anak yang memakai baju warna merah itu lebih berat daripada anak yang memakai baju warna hijau. Contoh kamu sedang main jungkat jungkit sama teman kamu. Nah, kalau berat badan kita lebih berat pasti lebih miring ke kanan. Kemudian, nah lihat, gajah lebih berat daripada kelinci. Jadi masanya si gajah ini lebih besar ya daripada kelinci. Oke, apa itu masa? Apa itu masa? Banyaknya, ingat nggak? Banyaknya bahan penyusun suatu benda. Oke, Fabio, Miss akan tanya Fabio, ya. Fabio siap? Oke, silakan hijau Fabio. Yuk, silakan. Lihat perbandingan masanya atau berat. Ya, Fabio. 1 apel. Fabio, ya. Fabio suaranya tidak keluar sayang, Miss tidak mendengar. Serius. Coba sekali lagi yuk. 1 apel. Satu sama berat dengan 2 jeruk. Iya, 100 untuk Fabio. Benar ya. Selanjutnya
Miss akan panggil. Bentar ya. Benar ya Fabio? Gabriel Julio. Yuk, silakan Gabriel. Satu semangka. Gabriel. Miss macet macet. Ayo, coba sekali lagi. Satu semangka. Gabriel. Oke, mungkin koneksinya ya. Tidak masalah. Nino Xavier. Nino. Miss. Ayo lihat perbandingannya. Satu semangka. Satu semangka sama berat dengan 3 botol minum. Oke, 100 untuk Nino. Saya panggil kembali Kapal. Silakan Kapal. Gambar selanjutnya Kapal. Atau apel sama berat dengan Iya, 100 untuk Kapal. Selanjutnya saya akan pilih Salomo. Silakan Salomo. Lima strawberry lebih berat. No. Kalau dia seimbang bagaimana? Kalau dia seimbang? Ayo, kalau seimbang bagaimana seimbang? Halo? Sama? Sama berat kan? Kalau mau? Iya. Sama berat dengan? Jeruk. Iya, terima kasih Salomo. Saya mau panggil Jenika Laurencia Jingga. Gambar selanjutnya. Satu apel lebih berat daripada 1 jeruk manis. Benar. Gambar selanjutnya Jenika. Jeruk manis lebih berat daripada 2 apel hijau. Benar. Selanjutnya. Buku lebih berat daripada 3 pisang. Oke, benar. Selanjutnya. Anak yang memakai baju merah lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. Benar. Gajah lebih berat daripada kelinci. Iya, 100 untuk Jenika ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau bahas mengenai volume. Nah, coba lihat di halaman 3, sayang. Volume. Ada volume? Yuk ya, Miss baca sedikit ya. Perhatikan ya Yona. Oke Yona. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Banyaknya suatu benda menempati ruang. Itulah arti dari volume. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini ada teko dan cangkir yang berisi air teh. Ya, yang berisi air teh. Kita mau belajar volume. Oke. Teh, air teh. Suka minum air teh? Air teh dalam teko itu lebih banyak airnya dibanding dengan air teh yang ada di cangkir. Artinya, volume air teh dalam teko itu lebih besar daripada volume air teh yang ada di cangkir karena sesuai dengan wadahnya. Jadi, volume itu adalah banyaknya suatu benda menempati ruang.
Contoh lagi adalah ini berbagai macam bola ya. Bola manakah yang mempunyai volume paling besar? Ayo, bola mana? Jawabannya adalah iya benar, adalah bola pantai. Ini dia, ya. Ini bola pantai merupakan volumenya paling besar. Tapi kita urutkan, bola mana yang paling kecil? Ini dia, kelereng paling kecil. Kemudian bola kasti, kemudian bola kaki atau bola sepak bola ya. Kemudian bola basket, yang terakhir adalah bola pantai ya, bola pantai. Jadi yang paling besar volumenya adalah bola pantai. Oke. Nah, saya ulangin. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Oke, contoh misalnya nih, akuarium A dan B. Ikan A lebih besar daripada ikan B. Artinya ikan A menempati ruang yang besar. Akuariumnya harus besar karena ikannya besar. Ya, jadi dia lebih besar ruangannya dibanding dengan akuarium B. Karena ini lebih kecil, ya kan? Benda yang besar akan menempati ruang yang lebih besar dibanding dengan benda yang kecil. Inilah perbandingan dari volume. Oke. Hari ini sekian dulu belajarnya sampai di halaman 2 ya, halaman 3, 1 sampai 3. Oke. Topiknya mengenai massa dan volume. Sekian dulu dari Miss ya. Siswa kelas 2A. Namanya masih baru ya. Jadi Miss undur diri. Besok kita ketemu lagi. Oke. Bye bye.